Dan kitab ini berisi pesan tentang perpisahan yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Dan melalui pesan perpisahan ini Musa mau menceritakan kembali, mengingatkan bangsa Israel tentang penyertaan Allah. Dan ternyata yang akan masuk di tanah Kanaan adalah generasi baru bangsa Israel. Karena 40 tahun Musa memimpin dan telah ada generasi baru. Maka di sini dalam tema meneruskan warisan kepemimpinan. Hal ini sangat penting karena sebagai bangsa yang diberkati, dipilih, ya, yang masuk tanah Kanaan, tanah yang diberkati Tuhan, walaupun di situ ada orang-orang kafir, tetapi sangat menjadi janji oleh Allah bahwa Allah akan memberikan yang diberikan kepada bangsa pilihan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, pada waktu kita merenungkan siapa Yusuf, kita lihat bahwa Yusuf dipanggil dan dia menjadi pemimpin yang terbaik, tapi dia dipanggil dari goa atau dari dalam tanah, tempat di mana dia mampu menceritakan mimpi dari Firaun. Tidak ada yang kasih tahu Firaun. Yang menceritakan kepada Firaun itu adalah juru minum dan juru roti dari Firaun. Ada orang lain yang melihat kesaksian Yusuf. Tukang mimpi itu menerjemahkan mimpi. Dan Yusuf dihadiahkan emas, cincin, kalung, dan juga yang terbaik adalah memimpin Mesir, dan juga dia diberikan kepemimpinan oleh Firaun. Firaun bilang yang paling penting di hidup saya itu ini sudah kekuasaan ini. Kau pimpin dari penjara. Dan Musa juga dipilih dari padang pasir, padang gurun. Padang gurun itu tidak ada orang di situ. Padang gurun itu hanya dia menggembalakan domba dari mertuanya Yitro. Oleh sebab itu kita lihat penjara merupakan dapur peleburan seorang pemimpin seperti Yusuf. Dan padang gurun juga tempat yang tidak bagus, hanya ada padang gurun, hanya binatang dan luas dan juga panas, tidak ada orang di situ. Kalau kita lihat di era ini ada banyak pemimpin yang dipilih dari latar belakang keluarga, jabatan, titel dan lain sebagainya. Tetapi kedua tokoh ini, dan hari ini kalau Musa dia memberikan tongkat estafet kepada Yosua, maka mari kita belajar apa yang menjadi bagian new generation, artinya generasi gereja. Jayapura, Papua, apakah gereja mampu menjadi pesaing terberat untuk kafe-kafe yang ada di kota Jayapura oleh anak muda? Saya tanya ke anak muda, kalau ada anak muda yang bangun jam 6 pagi itu mujizat. Karena anak muda sekarang, dia tidak akan bangun pagi. Silakan tanya anak muda, makanya semua senyum. Bukti, fakta membuktikan. Karena waktu kita habis yang pertama di teknologi yang kita pegang ini. Jangan sampai Papua meneruskan generasi main game. Itu game yang apa dia nama? PlayStation atau apa namanya? Ini generasi muda gereja ini kita harus lihat, bicara tentang fakta. Kita ada di dalam keindahan dunia. Musa dengan Yusuf berbeda. Yusuf keluar dari penjara tetapi mendapat yang terbaik. Bukan masalah dia dapat sesuatu dari Firaun, tapi akhir dari kelaparan itu, manajemennya jelas. Ketika 7 tahun kelimpahan dia menyimpan gandum, dan waktu 7 tahun kelaparan dia sanggup memberikan makan bagi banyak orang. Sangat peduli. Manajemen Yusuf sangat rohani. Turun kepada Musa.
Bapak Ibu sekalian, kita belajar dari Musa. Musa dari padang gurun, dia dipilih dari tempat yang berbeda. Ada banyak kita punya orang tua yang mungkin hanya sekolah dasar biasa, tapi sanggup membiayai, meneruskan generasi lebih daripada orang tua punya hal-hal yang biasa. Betul. Mazmur 37 ayat 24 dan 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Orang tua dulu sederhana, ke gereja tidak pakai mobil, tidak bawa dompet ATM, tidak bawa apa-apa. Di bawah generasi, di bawah saya lebih jauh lagi. Itu uang itu hanya taruh di lenso, taruh di sini ya. Mohon izin, hanya kasih yang sederhana. Kita ke gereja sekarang, Alkitab, HP, semua barang ada dalam. Orang tua dulu dia tidak bawa apa-apa, dia jalan kosong, tapi firman Tuhan hidup dan dia menjiwai kehidupan ini. Hari ini kita bicara tentang generasi. Kalau selama 40 tahun generasi ini mereka tidak mengalami peristiwa bangsa Israel tentang keras kepala, mereka hanya mendengar cerita-cerita dari orang tua mereka. Mereka tidak mengalami menyeberang lautan itu. Mereka juga tidak mengalami pemberian Taurat di Gunung Sinai. Tetapi mereka mendengar cerita bahwa bangsa ini tegar tengkuk. Musa pelajari dan Musa tahu persis. Dan dia mau memberitahukan kepada bangsa ini di depan Yosua yang akan menjalankan tongkat estafet. Dia mau menyampaikan supaya generasi baru yang akan masuk di tanah Kanaan harus adalah generasi yang mengerti tentang Tuhan Allah yang ada di padang gurun, Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Walaupun Musa dia beberapa kali menolak, Tuhan, saya tidak pandai bicara, kenapa mesti saya tidak bisa, Tuhan pilih orang lain. Tapi kepemimpinan itu Musa berjalankan dengan baik. Bagian ini berbicara tentang generasi Israel yang baru, ya. Dan ini generasi Israel yang harus taat, karena mereka memang tidak mengalami penyeberangan Teberau, peristiwa Sinai. Mereka tidak pernah mengalami tanda-tanda yang Tuhan berikan, tulah-tulah. Dan ini generasi baru, seperti tiang awan, tiang api, tanda-tanda hukuman. Dan selama 40 tahun mereka tidak mengalami peristiwa itu. Mereka hanya mendengar cerita dari orang tua. Dan mereka tahu Musa punya penekanan bahwa jangan sampai mereka kompromi dengan bangsa kafir, jangan sampai mereka keras kepala, jangan sampai mereka melakukan hal-hal yang pernah dilakukan oleh generasi yang lalu atau orang-orang tua yang lalu. Berbeda dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Dan melalui generasi Israel yang baru ini Musa mau menantang mereka supaya mereka mentaati syarat perjanjian Sinai. Mereka harus mentaati syarat perjanjian Sinai dan mereka mengikuti Allah Yahweh dengan segenap hati. Mereka harus ikuti syarat itu. Yang akan memimpin mereka masuk ke tanah Kanaan adalah Yosua. Tetapi yang mengutamakan mereka adalah mereka taat. Bagian yang pertama di dalam ayat 1 dan ayat yang kedua frase ini memperlihatkan tindakan Musa secara terbuka. Musa secara terbuka dia mengatakan kepada bangsa Israel keadaan dirinya, saya sudah tidak mampu, tidak mungkin saya membawa kamu masuk ke tanah Kanaan. Ini Musa terbuka bahwa usianya sudah 120 tahun. Ya. Kata dia bilang, aku tidak dapat lagi, tidak giat lagi. Bapak Ibu kita bersyukur ya, mimbar gereja ini pakai jilid 2 terjemahan yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu ikuti tadi
ungkapan berbeda dengan Alkitab Bapak Ibu, dan para pendeta di GKI harus pakai jilid 2 ini karena sudah masuk di dalam terjemahan yang sangat baik untuk kita mengerti. Dan keterbukaan daripada Musa ini, dia menyadari bahwa usianya sudah lanjut. Perhatikan baik bahwa warisan adalah warisan rohani, warisan yang kekal, warisan yang sangat membuat mereka harus melihat bahwa ini warisan yang diberikan. Dia tidak bilang harus ke tanah Kanaan saja, tetapi mereka harus lihat bahwa dia sudah tidak kuat. Ada banyak pemimpin yang tidak kuat tapi masih bilang, nanti tunggu, sabar, saya akan bikin ini, saya ini kita mau belajar bersama. Musa dia terbuka bahwa fisiknya, dirinya, dia sudah tidak kuat. Tetapi pesan-pesan teologis, yaitu dia mau bilang bahwa kamu harus tahu bahwa yang berjalan dengan kamu adalah Tuhan Allah. Tetapi nanti yang menyeberangkan kamu, yang membawa kamu masuk ke tanah Kanaan adalah Allah. Dia pesan itu juga di depan Yosua. Karena memang nanti Yosua yang akan memimpin generasi ini. Kenapa Tuhan pilih Yosua? Karena Yosua ada dalam pembinaan Musa dan dia ikuti terus. Bapak Ibu, ini generasi dengan identitas Israel yang harus lebih baik. Itulah sebabnya nasihat perpisahan ini berisi tentang tindakan Musa yang terbuka. Harus menjadi pemimpin yang terbuka. Bapak Ibu, saya sendiri cenderung kalau diskusi sering menekan tentang anak-anak muda. Ketong yang tua nih pernah muda. Tapi tong tanya, kami yang muda pernah tua? Kan tidak toh? Tong pernah muda. Jadi kalau tong kasih tahu tuh, kam dengar. Itu maksudnya. Tetapi sangat teologis. Dia bilang, aku tidak mampu karena 40 tahun memimpin bangsa itu yang tidak taat, yang menyembah berhala, yang kompromi dengan orang-orang kafir. Dan keinginan itu masih ada dalam kerinduan Musa bahwa jangan sampai kamu berjalan sendiri. Dan di sini Musa mau menekankan memimpin mereka, nasihat Musa bahwa sungai Yordan ini akan diseberangi oleh Allah dan Allah akan membawa kamu. Yaitu kamu tidak mempunyai kemampuan untuk menyeberang tanpa Tuhan. Kamu tidak mampu tanpa Tuhan. Hanya Dia yang dapat melakukan itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, di dalam ayat 1-2, kemudian Musa pergi dan menyampaikan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Katanya kepada mereka, aku sekarang berumur 20 tahun dan tidaklah dapat memimpin lagi. Juga Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Allah bilang sama dia, kau tidak akan seberangi. Berarti dia harus bersedia. Ini keterbukaan seorang pemimpin yang sangat positif dengan bangga memberikan tongkat estafet. Ada pemimpin-pemimpin yang tidak mau pemimpin baru muncul. Nanti jadi pesaing. Ini bahaya. Apalagi dalam gereja. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Keterbukaan ini bagian dari kehidupan rohani yang sangat spesial dalam pribadi Musa. Bapak Ibu dan Saudara, di dalam ayat 1 dan 2 ini Tuhan bilang, kau akan lewat dan kau tidak bisa lagi. Kemudian bagian yang kedua, ini bagian yang sangat penting atau pedagogik, pendidikan ya, ayat 3. Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dia bilang kau telah menyeberang. Tuhan Allahmu akan menyeberang di depanmu dan memunahkan bangsa-bangsa itu di hadapan. Memunahkan ya, musnahkan. Memunahkan, musnahkan. Ayat 3 bagian A. Sehingga kamu dapat memiliki negeri. Adapun Yosua, dia akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Ayat 4, Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukan terhadap Sihon dan God. Artinya,
Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Ayat 3 sampai 6 ini ayat bagian yang kedua, yaitu Musa dia bilang Allah sendiri yang akan memimpin. Allah sendiri yang akan memimpinmu untuk menyeberang. Ada 4 hal penting. Allah akan mendahului dan berdiri dan membuka jalan. Allah akan memunahkan bangsa-bangsa kafir dari hadapanmu. Dan Allah memusnahkan raja-raja kafir. Yang keempat, Allah bangsa kafir itu akan diserahkan kepada bangsa Israel. Ini isi dari ayat 3 sampai ayat 6. Dengan syarat. Syaratnya apa? Tunduk, taat dalam pengendalian Allah. Generasi yang lama juga kita harus lihat bahwa mereka taat dan setia walaupun banyak tantangan. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, ayat 6 ini ada kata-kata yang katakan, ada 2 kata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan jangan gentar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu. Ia tidak akan mengabaikan kamu dan tidak akan meninggalkan kamu. Penyertaan Tuhan sempurna, dan jangan ragu dan coba-coba mundur. Bahasa sekarang, ragu-ragu. Ya. Jadi orang-orang ragu-ragu atau orang-orang mundur. Orang-orang pasti adalah orang-orang yang memiliki optimis dalam setiap tindakan. Bapak Ibu dan Saudara, Musa lihat ada kemungkinan kompromi dari generasi ini. Jangan sampai dong kompromi dengan orang-orang kafir, jangan sampai dong menyembah berhala. Pengalaman ini Musa melihat di waktu-waktu yang lalu. Allah telah membebaskan mereka dari perbudakan mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, Yosua lah yang dipimpin oleh Allah. Bagian yang terakhir ayat 7 dan 8. Ya Bapak Ibu dan Saudara, kalau tadi saya bilang itu bagian yang tadi adalah bagian pedagogik. Pendidikan dari Musa ke Yosua merupakan kuatkan dan teguhkan hatimu supaya jangan kau salah-salah, jangan ragu, jangan kompromi dengan orang-orang yang tidak memberikan kau sesuatu. Kenapa? Tuhan pilih Yosua karena dia bergaul akrab dengan Tuhan. Yang terakhir ayat 7 dan 8, Musa dia memberikan tongkat estafet kepemimpinan. Dan dia percaya, dia yakin bahwa penyertaan yang sama Tuhan akan memberikan kepada Yosua. Ada 2 hal yang besar. Musa berbicara kepada bangsa secara keseluruhan, dan Musa berbicara secara personil, secara perorangan kepada Yosua. Bagian ini Musa menguatkan Yosua. Ada 3 hal untuk Yosua. Kenapa Yosua yang dipimpin, yang harus memimpin? Karena Yosua mengenal betul karakter bangsa Israel yang sedikit keras kepala. Dan bagaimana Yosua memberi kenyamanan untuk kepemimpinan itu, Musa percaya bahwa Yosua bisa. Yosua harus mampu memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dan masuk tanah perjanjian. Bapak Ibu dan Saudara, dari renungan ini kita belajar bahwa Allah mewujudkan karya-karya agungnya melalui kita, yang Dia pilih karena kita taat dan patuh dalam kehidupan kita. Allah mengangkat kita dari ketidakmampuan. Makanya di dalam Tuhan memang kita diberikan kemampuan, tapi jangan kita bangga. Mari kita belajar dari kepemimpinan ini. Percaya dan taat serta teguh. Ada banyak orang percaya yang belum percaya sungguh-sungguh. Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Tuhan bisa bertindak, tetapi percaya, serahkan dan percaya. Bukan serahkan saja tidak percaya. Bukan percaya tetapi tidak serahkan. Percaya dan taat. Ada yang percaya dan taat. Ada yang tidak percaya dan tidak taat. Percaya dan taat. Jangan meragukan kuasa Tuhan. Dan ini pembelajaran yang sangat penting bagi kita.
Allah memiliki hak untuk memilih orang yang akan dipakai. Bapak Ibu Saudara, saya lihat generasi muda ini harus punya komitmen dan juga punya optimisme yang harus tinggi. Jangan meragukan penyertaan Allah. Jangan percaya kepada teknologi yang memberikan kau hebat. Karena apa? Teknologi yang hebat, ada Tuhan yang lebih hebat. Kita sekarang kan banyak yang terlalu bawa Alkitab, tuh terlalu berat. Karena di dalam handphone ada Alkitab, tapi wibawanya berbeda. Ada yang tak ke gereja, sudah nanti saya lihat live saja, ada live streaming. Karena ini semua berkamera, keren. Tapi kita lihat, penghormatannya beda. Ini harus ada kita lihat. Di rumah bisa kita duduk sopan atau tidak sambil tidur, makan, baru dengar khotbah. Itu gaya. Tapi di gereja berbeda. Kita menghormati altar Tuhan, kita menghormati, kita bersalaman, kita memberikan persembahan, kita meneduhkan diri di dalam mezbah Tuhan. Dan kita menghormati Tuhan. Hati-hati dengan perkembangan. Karena firman Tuhan hari ini membawa kita untuk melihat pemimpin yang mewariskan kepemimpinan rohani adalah pemimpin yang memberikan ketaatan dan teguh kepada Tuhan Allah. Saudara-saudara anak muda yang terkasih, Allah memiliki hak untuk memilih kita. Efesus pasal 1 ayat 4 bilang, "Aku telah memilihmu sebelum dunia dijadikan." Kita semua dipilih Allah. Jadi siapapun tidak punya alasan untuk tidak memiliki apa-apa. Jangan bilang dong tuh yang rajin di gereja, kita ini tidak. Gereja adalah manifestasi kerajaan Allah. Untuk apa? Untuk kita bertemu dengan Tuhan di sini. Jadi yang malas-malas itu bertobat. Stop alasan. Gereja memberikan jadwal-jadwal untuk apa? Untuk kita melatih diri kita supaya ada di unsur, ada di KSP, ada di ibadah-ibadah. Kami kemarin diskusi, tong harus sadar, tong orang Papua nih. Ke gereja itu tong alasan sampai bikin ini, bikin itu alasan. Tapi bayar mas kawin, sekejap, full. 1.000 tuh ada di gereja, tapi bayar mas kawin di meja. Untuk kita bayar tidak ada 1.000, 50.000 dan depo kakak saja. Berani bayar kepala, baru siapa yang bayar kepala? Yesus. Oleh sebab itu generasi mari kita belajar. Kalau orang tua kami dulu begini, kami mau begini, tetapi bukan melawan, tetapi kembali back to the Bible, artinya kembali kepada Alkitab yang mau mengajarkan kita. Terlalu banyak ucapan-ucapan dan siraman rohani yang ada di media sosial. Sehingga banyak orang-orang yang bicara. Dan sekarang banyak orang rohani dan pengkhotbah baru di media sosial. WA itu semua mau kirim renungan. Akhirnya aktivitas gereja juga ada dalam WA. WA bicara tapi pas ibadah terada orang. Baru ini perbaikan generasi. Saya bersyukur karena saya punya anak rohani ada besok jadi pendeta. Karena dia harus jadi pendeta. Ada 1 sekolah di STT. Kita harus terbuka seperti Musa, siapkan generasi. Nanti kau yang begini, yang terbaik, tapi ingat takut akan Tuhan. Ini kalau ada generasi pergi di orang pintar berarti kau bodoh. Kita pergi bawa air ke orang pintar. Loh, baru gereja ini cetak apa? Gereja ini cetak orang-orang terbaik untuk kerajaan surga. Anak-anak muda harus berani bersaing dengan dunia luar. Karena apa? Kalau saya bisa berdiri, harus punya prinsip bahwa saya adalah Musa dan Yusuf. Saya adalah orang yang Alkitabiah. GKI di tanah Papua mengutus
anak-anak Tuhan yang tidak berdiri bicara belok ke sana, belok ke mari, aku sudah nanti. Tidak pakai itu. Saya siap jadi relawan, nanti kami kerja. Jangan rapat bikin program sampai terus belum ada dana. Terlalu banyak gereja mengimani proposal. Jangan beriman ke proposal. Beriman kepada Yesus, Allah yang mengutus bangsa Israel. Ini new generation yang diberikan di dalam catatan kita hari ini adalah tongkat estafet Musa diberikan kepada Yosua. Yosua ini tidak sembarang dipilih. Berarti saudara dengan saya, terutama anak-anak muda, saudara tidak salah dipilih. Ya, kalau dipilih, nanti tolong ya Ibu Pendeta bilang tolong ini. Siap Ibu, nanti kita. Mitra ada, Ibu saya ada pertemuan alumni lah ini, hati-hati. Pendeta kasih tahu, majelis kasih tahu, itu Tuhan yang kasih tahu. Oh berani alasan, kau akan ketemu dengan alasan itu. Hari ini kita bicara terus terang tentang gereja. Gereja mempersiapkan generasi. Orang-orang tua juga bilang, silahkan anak-anak mungkin dong ini. Apalagi anggota CD baru. Nanti mau kateksasi itu banyak sampai CD habis hilang. Ini sudah fenomena gereja. Taat, oh yo nanti. Nanti tiba-tiba kecelakaan datang paksa pendeta di majelis nikah. Coba kita ngeliat keadaan. Tak pernah masuk gereja tidur di pinggir jalan, ganti baju, tahu ini minum ke apa. Gereja ini terlalu istimewa. Nanti mau masuk peti itu gereja, pendeta sembahyang, otra pernah datang ibadah tapi kok bisa pakai jas masuk dalam peti saja, itu gereja yang urus. Gereja kasih pakai dasi. Sepatu tuh tak pernah pakai, jalan minum itu, jalan tak pernah rapi, tapi masuk peti itu gereja yang kasih pakai. Jangan bicara-bicara gereja. Gereja ini manifestasi kerajaan Allah. Mau maju di masa depan, maju dari gereja. Gereja yang bikin lingkungan ini aman. Orang bilang apa? Ada ramah lingkungan, ada kepemimpinan, ada di gereja. Kita belajar. Saya bayangkan Yosua ini pasti dia ganteng. Su ganteng, pintar lagi. Yang ganteng baru terabaisi, aduh. Nanti besok bayar mas kawin satu kampung bantukan bayar. Padahal kantong kosong, terabaisi. Jangan. Baisi. Kosong. Itu ganteng. Manajemen jelas. Yusuf. Waktu kelimpahan dia simpan dari sampai seperti pasir di laut itu gandum. Tapi sampai dia saudara-saudara yang membunuh dia juga lapar dan dia bapak Yakub juga datang dia kasih makan di Mesir. Konsep mau jadi Tuhan di negeri sendiri itu tidak usah kita mimpi. Tapi Tuhan di negeri orang pun saya memimpin. Itulah anak Papua. Saya bisa jadi berkat. Marilah jadi generasi yang diberkati. Lihat gereja, jangan suruh tunggu pastor. Anak muda pegang sapu berdoa. Bangun pagi tuh ketemu Tuhan minta hikmat. Orang Papua yang punya matahari duluan di tanah Papua. Investasi dari 24 jam berapa menit yang kau kasih buat Tuhan. Investasi rohani jelas. Suatu saat kau akan jadi pemimpin negeri ini. Untuk apa? Musa menjadi pemimpin bukan untuk dipuji, tetapi dia bawa seluruh orang Israel percaya dan tetap teguh kepada panggilan Allah. Itulah Yosua. Kepemimpinan semua bisa lakukan dan manajemen dunia bisa kasih, tetapi di dalam Tuhan tidak semua orang pintar itu berhikmat. Tetapi orang berhikmat pasti dia pintar. Sekarang banyak saudara bakalai gara-gara warisan harta. Besok tong mati harta itu tinggal terus. Tapi warisan rohani adalah warisan kekal yang Tuhan berikan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Amin.